Halo guys, welcome my YouTube channel bersama saya Isma. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut iptek kepada narasumber yang bernama Fadli Ridwan SPD. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma, NIM C01230770 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru dari Sekolah SMA Negeri 1 Campalagian yang mengenai tentang dampak perkembangan teknologi sekarang. Jadi Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan teknologi sekarang? Ini berdasarkan umum atau di lingkup pendidikan? Dua-duanya Pak. Dua-duanya, oke. Berdasarkan umum dulu deh. Mengenai teknologi, apa tadi perkembangannya? Iya. Perkembangan teknologi itu mulai dari generasi Z ya. Generasi Z itu istilahnya adalah generasi modern yang dimana itu apa-apa itu menggunakan teknologi. Teknologi itu sendiri bukan lain halnya untuk mempermudah kinerja aktivitas manusia ya dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti HP. Pada umumnya itu kita menggunakan HP. Baik saya sendiri sebagai guru ataupun siswa menggunakan handphone untuk sebagai media sarana, sebagai media komunikasi tentunya. Terus sebagai media pencaharian, media pembelajaran boleh karena kita menggunakan internet. Terus apalagi ya, untuk bagian sekolah terutama saya sebagai guru, saya itu menggunakan teknologi seperti ya laptop, LCD sebagai media pembelajaran. Yang dimana itu mempermudah saya sebagai guru untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Seperti itu. Belum lagi yang kemarin itu belum sempat sih, cuman ada halnya itu teknologi seperti absen apa ya, fingerprint istilahnya. Jadi itu guru kan ada saat ini kan absennya itu tertulis, setiap datang itu kita absen di depan di lobi. Tapi kemarin itu ada saran untuk adanya fingerprint, jadi absennya itu tinggal pakai sidik jari terus langsung tertulis hadir tidak hadirnya, terus jam berapa masuk kerja, seperti itu. Tapi tidak terlalu bagus karena mungkin kendala jaringan. Kalau jaringannya itu kurang baik itu bisa bermasalah. Jadi pihak dari sekolah itu memutuskan kayak tidak usah adanya absen seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Teknologi apa saja yang sudah digunakan di sekolah, Pak? Ya, teknologi ya seperti yang saya sebut tadi, untuk sebagai guru itu LCD sebagai media pembelajaran. Kalau untuk siswa sendiri itu HP ya, HP. Nah, itu bisa buat untuk menerima materi dari guru. Kalau misalnya ada siswa yang sakit, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti HP ini guna untuk memberikan materi sehingga siswa yang sakit tadi bisa belajar dari rumah. Seperti itu. Iptek ini Pak memiliki dampak positif dan negatif. Bisakah Bapak menjelaskan? Tentu, pasti sesuatu itu pasti ada dampak positif sama negatifnya. Positifnya itu yang lain tidak seperti yang kita ketahui tadi, yang saya katakan tadi itu mempermudah kerja aktivitas orang-orang. Tapi ada pun juga dampak negatifnya yang perlu kita tahu, bahwa dampak negatifnya itu tidak lain itu membuat kita sebagai manusia itu jarang aktif bergerak ya, karena apa-apa itu teknologi, sedikit-sedikit itu langsung pakai HP. Untuk misalnya sekarang teknologi kan ada aplikasi itu GoFood ya, GoFood. Kalau mau pesan makanan tinggal pakai HP, terus cari makanannya, lihat harganya, terus kalau sudah cocok tinggal di order atau dipesan.
langsung makanannya sampai ke rumah, diantarkan sampai ke rumah. Jadi kita ini kurang rada gerak. Jadi ini kaum mager ini gampang sekali nih, kayak dimanjakan ini kaum mager ini, malas gerak ini. Jadi itu teknologi itu kan negatifnya, membuat orang malas beraktivitas, apa-apa itu serba mudah, apa-apa teknologi, kurang sosial juga. Karena kita itu lebih suka di rumah, lebih di rumah saja, baru chattingan sama teman daripada ketemu langsung. Karena gara-gara malasnya, kalau mau cerita ya chat saja, nggak usah ketemu. Nah, itu kurangnya sosialisasi secara langsung. Itu sih. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelum saya menutup video saya akan menjelaskan sedikit tentang iptek. Ilmu adalah pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu juga merupakan suatu pengetahuan yang sudah teruji akan kebenarannya. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Pengetahuan muncul disebabkan seseorang menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Dan teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal, atau dapat diartikan sebagai sarana bagi manusia untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitas. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Iptek memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah yang pertama, merusak moral, di mana internet menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral dari seseorang, seperti misalnya konten yang berbau negatif dan yang lainnya. Kedua, menimbulkan polusi. Perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan. Akan tetapi di samping itu, banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, membuat orang semakin malas, karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab sudah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja. Dan dampak positif dari iptek yaitu dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Kedua, membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Yang keempat, iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern. Ada juga contoh perkembangan iptek. Yang pertama, siaran televisi. Siaran televisi ini asalnya menggunakan sinyal analog yang bisa ditangkap dengan antena TV biasa. Tapi sekarang muncul teknologi di televisi digital
yang bisa menangkap sinyal digital berupa bit, data informasi. Sama halnya streaming YouTube sehingga gambar lebih jernih dibanding televisi sinyal analog. Kedua, internet. Jika dahulu internet hanya bisa digunakan untuk browsing atau berkirim email, tapi saat ini internet sudah bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis. Misalnya, menjual produk di marketplace, mempromosikan produk, dan sebagainya. Yang ketiga, transportasi. Transportasi masih menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, tapi saat ini juga sudah mulai dikembangkan dan digunakan transportasi dengan tenaga listrik yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Sekian video wawancara dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.